Oke, selamat sore teman-teman. Kembali lagi bersama saya Mas Bendi di podcast Suara Sekolah. Oke, jadi hari ini kita kedatangan salah satu narasumber yang sudah lama bergelut di dunia perbukuan. Beliau pernah menulis beberapa buku ya. Jadi hari ini kita membahas tentang buku yang baru saja beliau tulis dengan judul Menanamkan Wawasan Global Sejak Dini di Sekolah Dasar. Mungkin sebelum kita membahas terkait isi dari buku yang beliau tulis, mungkin saya memberikan kesempatan kepada beliau untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Mas Bendi atas kesempatan saya di podcast Suara Sekolah. Mungkin sebelum kita pertama saya perkenalkan diri dulu. Tadi nama saya itu Vivi Silatus, bisa dipanggil Jen. Saya itu berasal dari NTT Manggarai, dan saya sekarang berkuliah di Universitas Tribhuwana di Malang. Dan di Universitas Tribhuwana di Malang ini saya mengambil jurusan PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Itu aja. Oke, Mas Rijen. Jadi kita langsung saja membahas terkait isi buku dari Mas Rijen, yaitu Menanamkan Wawasan Global Sejak Dini. Kita mulai ya, Mas Rijen ya, siap? Jadi ada beberapa pertanyaan yang nanti dijawab oleh Mas Rijen sendiri. Intinya pertanyaan itu seputaran buku yang Mas Rijen tulis. Dalam kita berbicara terkait bagaimana menanamkan wawasan global sejak dini, berarti kita berbicara terkait model integritas dengan PNFI sendiri ya. Mungkin bagaimana Mas Rijen bisa menjelaskan integritas dengan PNFI itu seperti apa dalam buku yang Mas Rijen tulis. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mas Bendi. Jadi Sekolah Dasar Integritas PNFI atau pembelajaran atau pendidikan non formal dan informal, karena pendekatan yang menggabungkan pendidikan dasar formal dan pendidikan non formal seperti keterampilan hidup, penguatan karakter, dan perhatian partisipasi komunitas. Ini juga sangat penting Mas Bendi, di mana untuk area 3T atau terdepan, di sana terdepan, terpencil, dan tertinggal. Yang mana di sana itu kebanyakan kekurangannya Mas. Iya. Jadi penggunaan PNFI ini dapat mendapatkan pendidikan berkualitas meski infrastrukturnya terbatas, begitu Mas. Oke. Jadi pada intinya PNP ini adalah pendidikan non formal dan formal ya. Informal atau non formal. Ya. Oke. Jadi dia itu merujuk pada daerah yang terpencil dan tertinggal ya, karena banyak daerah-daerah tersebut banyak sekolah tapi masih kekurangan fasilitas. Ya. Oke, baik. Nah, pertanyaan yang berikut, bagaimana model yang Mas Rijen tulis dalam itu, apakah bisa direplikasi di tempat lain atau bagaimana? Contoh ya, sudah direplikasi di Jawa nih. Nah, apakah kita bisa replikasi di NTT atau bagaimana? Atau bisa atau bagaimana? Atau ketika kita replikasi itu kita harus merubah model yang lain? Terkait pertanyaannya Mas Bendi, itu sangat bisa Mas. Bisa ya? Yang mana kita akan membutuhkan strategi mulai dari pelatihan guru, kolaborasi dengan masyarakat lokal, hingga dukungan regulasi. Contohnya itu di Nusa Tenggara Timur ada SD itu mengintegrasikan kegiatan menenun dengan pelajaran matematika. Anak-anak belajar pecahan lewat pengukuran benang, begitu Mas Bendi contohnya.
Jadi intinya strategi dari setiap guru ya dibuat seperti pelatihan dan lain sebagainya untuk menambah wawasan ketika seorang guru bisa mereplikasikan model yang Mas Rizal bisa. Terus yang berikut ketika kita bicara soal kebijakan, nah, mungkin ada beberapa tantangan terkait aspek pendidikan sekolah dasar yang pada dasarnya bahwa belum merata sekolah dasar di Indonesia. Belum merata. Bagaimana tantangannya Mas Rizal? Terima kasih atas pertanyaan. Jadi di Indonesia ini masih banyak tantangan-tantangan yang mulai dari keterbatasan guru, mulai dari keterbatasan guru di daerah terpencil, fasilitas yang minim, hingga anak-anak harus membantu orang tuanya bekerja. Dengan begitu, kebijakan harus menguatkan keadilan, bukan hanya kesetaraan. Begitu Mas Beni. Berarti kalau contoh ya Mas Beni, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu harus setara ya antara pendidikan di kota maupun pendidikan di daerah yang terpencil. Jadi contohnya itu Mas Beni, anak-anak di kota dan desa sama-sama punya kurikulum, tapi fasilitasnya berbeda. Ya, dari afirmasi seperti pemberian gawai, jaringan internet gratis, dan tunjangan guru diperdalam. Begitu. Jadi harus tunjangan gurunya itu lebih optimal lah. Siap. Seharusnya. Oke. Jadi memang benar karena saya melihat berita-berita di ratusan. Iya. Nah itu harus diupaya sehingga lebih optimal lagi. Oke. Terus ketika kita berbicara soal masa tadi di SD, artinya kita berbicara soal generasi, karena peserta didik di SD itu adalah generasi untuk bangsa yang ke depan. Nah, bagaimana kita membentuk generasi yang menentukan indikator, maksudnya ketika kita menentukan generasi yang tepat itu indikatornya seperti apa? Terima kasih Mas Beni. Jadi Mas Beni, anak-anak yang bisa berpikir kritis itu punya empati dan mampu bekerja sama dengan budaya. Ini tidak hanya muncul tiba-tiba, tapi dilatih dari SD, misalnya dengan proyek berbasis komunitas ataupun kerja kelompok antara sekolah. Begitu. Ketika di SD itu bisa kita memberikan atau mengajarkan anak SD untuk berpikir secara global ya, atau berpikir secara keseluruhan ya. Ketika kita memberikan atau mengajak anak-anak untuk berpikir secara global di sekolah dasar, apakah bisa diterapkan untuk karena setiap anak itu berpikir dan terbatas. Tentu Mas Beni. Jadi karena ada SD yang bikin program sahabat dengan yang mana anak-anak dari negara ASEAN, dari situ mereka belajar budaya lain, menulis dalam bahasa Inggris dan menghargai perbedaan. Begitu. Oke. Terus ya di dalam buku Mas Rizal juga ada topik terkait renungan kritis tentang pendidikan global ya. Mungkin bisa dijelaskan makna dari topik yang ditulis tadi Mas Rizal. Jadi begini Mas Beni, kita itu jangan asal tiru sistem luar. Kadang kita terlalu kagum dengan sistem Finlandia atau Jepang, tapi lupa konteks budaya kita beda. Anak Indonesia punya karakter untuk yang harus dirawat, kehangatan sosial dan spiritualitas.
Siap Mas. Karena ya memang benar sekali ya Mas. Karena banyak sekali ya, banyak sekali kita meniru Ya, dari negara asing. Dan kita punya sendiri ada gitu, ada gitu. Oke, ini yang harus menjadi bahan refleksi untuk para pemerintah yang membuat suatu kebijakan terkait dengan pendidikan. Jadi kalau memang pendidikan global yang ditulis oleh Mas Rijin, pendidikan global ya, mungkin banyak orang yang mengatakan bahwa pendidikan global itu berarti pendidikan asing atau bukan. itu Mas Benny. Nah, jadi pendidikan global adalah yang membuat anak-anak kita itu punya karakter lokal, tapi memiliki pandangan global. Itu, Mas. Jadi intinya kita harus berpandangan terarah pada pandangan global ya. Siap. Ketika Mas Rijin diminta, contoh ya, ini kita memberikan contoh aja. Ketika Mas Rijin diminta untuk merumuskan visi masa depan Indonesia, contoh saya. Nah, itu bagaimana Mas Rijin merumuskan? Jadi mungkin nanti jika saya diberikan kesempatan untuk memberikan visi dan visi lah, visi masa depan anak Indonesia itu, mungkin saya akan ambil yaitu anak Indonesia yang cerdas secara intelektual, tangguh secara emosional, dan bijak dalam bertindak baik sebagai warga lokal maupun global. Begitu, mungkin begitu Mas Wendy. Siap. Oke. Terus kita masuk yang berikut terkait transformasi pendidikan. Mungkin transformasi pendidikan itu tidak hanya dilakukan atau diterapkan oleh salah satu pihak ya. Contoh orang tua saja yang menerapkan. Nah, saya rasa itu tidak mendukung. Jadi mungkin penerapannya itu dari pihak guru, orang tua, dan juga masyarakat yang berkaitan. Mungkin bagaimana tanggapan Mas Rijin? Mungkin tanggapannya itu harus jadi silakan Mas, bukan hanya sebagai pengajar, tapi mereka juga harus menjadi fasilitator dalam kelas. Namun orang tua juga harus menjadi pendamping belajar terhadap siswa, terutama di anak-anak kelas 1 lah. Itu Mas, harus memberikan pendampingan dari dari orang tua juga harus terlibat, terus pihak dari guru juga harus terlibat ya, untuk transformasi pendidikan tadi, sehingga siswa ataukah peserta didik itu bisa memahami pada pendidikan, karena memang ya, pendidikan yang paling utama itu dari keluarga baru ke sekolah dan juga ke siap. Jadi sampai di sini saja ya Mas Rijin, pembahasan kita mengenai buku dari Mas Rijin tulis, yaitu menanamkan wawasan global sejak dini. Jadi yang Mas Rijin sampaikan tadi bahwa menanamkan wawasan global sejak dini itu perlu dilakukan, karena itu sangat penting untuk anak-anak yang masih di jenjang SD. Nah, penanaman wawasan global sejak dini juga harus melalui beberapa pihak, dari orang tua juga harus mengajarkan, dari guru juga harus memberikan. Mungkin sampai di sini saja pembahasan kita hari ini. Saya selaku coach mengundurkan diri. Tetap bersama kami di Suara Sekolah. Dadah.